Perkampungan adat Ngela terletak di kaki Gunung Kelibara, tepatnya di Desa Ngela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi NTT. Kampung tersebut merupakan perkampungan tradisional yang dibangun sejak ratusan tahun silam dan masih bertahan hingga saat ini. Dalam bincang santai hari ini, saya Maria Anita akan ngebahas rumah Ngela lebih dalam bersama Mas Yori Antar, seseorang yang terkenal dengan julukan arsitektur Nusantara, dan Elena Gareta yang akrab disapa Ica. Beliau adalah seorang alumni yang meneliti tentang rumah gudang di Alor, suku Sabu, Desa Luba, Alor NTT. Halo, apa kabar Mas Yori, Kak Ica? Sepertinya Mas Yori sering sekali ya datang ke RKN. Lumayan sering. Iya. Dan Kak Ica sendiri baru pertama kali datang ke sini. Iya, pertama kali. RKN ini tanpa Mas Yori sepertinya bukan RKN, karena nama tengah RKN adalah kebudayaan. Mas Yori sangat dekat dengan budaya, khususnya mengenai rumah adat. Saya ada clue nih, Mas Yori, di sini di sesi ini kita akan ngebahas tentang rumah Ngela ya. Betul. Boleh dijelasin sedikit nggak, Mas? Rumah Ngela itu apa dan di mana sih, Mas? Ya, jadi rumah Ngela ini kurang lebih ada di daerah sekitar Ende. Nah, Ende kita tahu ya, Ende itu adalah sebuah kota tempat Bung Karno dibuang dan ternyata di sana melahirkan Pancasila. Jadi kota Ende itu sebetulnya kota yang sangat beruntung. Pertama, dia bisa di-rebranding dengan kota berbasis kelahiran Pancasila atau berbasis wisata sejarah. Terus kedua, bisa juga diangkat sebagai kota berbasis wisata budaya. Kenapa? Karena banyak sekali desa-desa adat yang bagus-bagus, unik-unik dan semuanya berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah bisa di rebranding sebagai kota berbasis wisata geopark dengan adanya Danau Kelimutu. Ya. Jadi turis sudah banyak. Gitu. Nah, kami melihat desa Ngela ini ada termasuk desa yang agak jauh dari kota Ende. Tapi kurang lebih kalau naik mobil ya sekitar 2,5 jam dan sebagainya. Tapi kita akan menikmati pemandangan yang luar biasa dari desa itu. Dan sayangnya pada tanggal 29 Oktober 2018, Desa Ngela ini terbakar nyaris habis semuanya. Hanya menyisakan satu rumah saja dari 22 rumah adat yang terbakar. Satu rumah dari 22 yang tersisa, iya. Dan masyarakat merasa kemungkinan leluhur marah begitu karena terbakarnya tuh apinya lompat dari sini ke sana kemari sampai habis. Dan itu benar-benar tidak hanya menghabiskan rumah adatnya juga, tapi ya tentunya kekayaan yang ada di sana termasuk adalah yang terbakar adalah kain-kain tenun. Ngela yang sangat terkenal sebagai kain tenun Liu begitu. Kalau boleh tahu itu kebakarannya itu dari alam atau kebakaran buatan ya? Kita nggak pernah dapat data yang jelas karena tidak terlihat ada petir juga, ya kebakarannya tidak terlacak seperti itu dan tidak ada juga api datangnya dari mana. Jadi tidak ada satupun yang bisa menjawab sehingga mereka merasa mungkin leluhurnya marah begitu. Mungkin ada pelanggaran. Kebakaran ini disangkut pautin dengan ya, leluhur di sana. Karena kepercayaan mereka juga terhadap leluhur juga sangat dekat, terhadap alam juga sangat dekat. Jadi mereka membaca ciri-ciri alam atau gelagat-gelagat dan sebagainya, dan mereka menyatakan seperti itu kepada kami. Mas Yori membawa seorang mahasiswa, Kak Ica. Gimana pertemuannya dan bagaimana? Jadi gini, untuk Ica, saya bertemunya pada saat kami bukan di Ngela, justru di Alor. Alor. Ya. Berarti Ngela sama Alor itu berbeda?
berbeda ya, Mas? Ya, berbeda. Tapi dua-duanya adalah wilayah yang sama dari NTT. Karena kalau Gela masih masuk ke dalam wilayah Flores. Nah, Alor udah lebih jauh lagi. Gitu. Ya. Nah, jadi saya melihat Ica ini punya semangat pencarian ilmu, khususnya ilmu arsitektur Nusantara yang sangat langka. Pertama, dia tinggal di Alor selama kurang lebih 2 bulan plus 1 bulan, jadi total ada 3 bulan. Dan menggali banyak informasi-informasi mengenai arsitektur tradisional. Nah, kebetulan saya sendiri sedang ada program bersama teman-teman dari Rumah Asuh untuk memperluas jalur tenun yang kami sudah buat, yaitu tadinya kami membuat 10 rumah tenun yang kita sebut dari jalur tenun Sumba, dan kemudian jadi 12, dan kemudian kami juga melestarikan 4 rumah adat di Gela, dan kami menemukan Gela ini ternyata bukan sekedar desa adat, tapi adalah desa penenun. Nah, kemudian kami juga hendak membuat jalur tenun NTT. Jadi kami melanjutkan jalur tenun itu ke Sabu dan kemudian ke Alor. Nah, di Alor ini saya bertemu dengan Ica dan saya pikir ini sangat ideal nih buat program kami Rumah Asuh. Karena Rumah Asuh selalu programnya itu melestarikan arsitektur Nusantara dan mengirim mahasiswa atau arsitek ke pedalaman untuk tinggal bersama masyarakat dan memproses semua dokumentasi dan kemudian menjadikan sebuah buku yang mentransfer budaya lisan menjadi tulisan. Nah, dengan pembangunan kembali itu kita akan mendapatkan data-data. Karena jangan salah, perguruan tinggi kita kan yang mendirikan kan Belanda. Nah, perguruan tinggi kita itu menghasilkan arsitek-arsitek siap pakai, bukan siap mikir gitu. Siap pakai itu artinya siap membangun kepentingan-kepentingan kolonial Belanda pada saat itu. Sehingga umumnya adalah arsitektur yang dipelajari kita pada saat itu adalah arsitektur modern industri. Dengan latar belakang masyarakat 4 musim. Indonesia adalah masyarakat 2 musim. Masyarakat 2 musim adalah masyarakat outdoor. Masyarakat outdoor adalah masyarakat sosial. Masyarakat sosial adalah masyarakat gotong royong. Itu yang kita lupa pelajari. Nah, arsitektur tradisional kita di mana posisinya? Selalu dianggap rendah. Ya, dibilang arsitektur ketinggalan zaman, peninggalan budaya animisme, tidak sehat dan sebagainya, ya, sehingga dianggap tidak penting. Padahal bagi saya arsitektur tradisional kita ini mempunyai begitu banyak inspirasi untuk mengembangkan arsitektur Indonesia di masa yang akan datang. Gitu. Jadi bagi kami tradisi dan budaya bukan masa lalu, tapi masa depan. Nah, oleh karena itu kami meneruskan eksplorasi kami ya ke Alor. Dan tentunya harapan saya ya di Alor nanti kita juga bisa membangun rumah adat bersama masyarakat. Kebetulan saya sangat terbantu dengan kehadiran Ica di sana yang sudah begitu kenal dengan masyarakat adat di sana dan juga begitu paham dengan tradisi masyarakat membangun rumah gitu ya. Khususnya yang saya juga surprise adalah di Alor kami menemukan teknik. Kalau teknik tahan gempa saya udah sering lihat di dalam arsitektur tradisional. Tapi ini adalah teknik menahan badai begitu. Mau tanya sedikit dari Kak Ica. Kak Ica tuh di sana lagi berlibur atau gimana ya, Kak? Jadi sampai bertemu dengan Pak Yory bekerja sama. Oke. Mungkin aku cerita sedikit ya. Iya. Awal aku lanjut penelitian lanjutan di Alor kayak gitu. Jadi awalnya aku ikut lomba yang namanya karya tulis Yayasan Gunawan Cahyono. Iya. Oke. Nah di lomba itu kebetulan ya puji Tuhannya dapat nominasi pertama dan itu diberikan dana hibah untuk melanjutkan penelitian ke Alor seperti itu. Oh, berarti kesana itu untuk melakukan
lomba karya tulis. Hasil dari Hasil. nominasi ini aku diminta untuk melanjutkan penelitian gitu ke Alor. Gitu. Penelitiannya itu digunakan untuk Penelitian itu digunakan untuk berkas. Jadi kan aku udah dapat nominasi nih. Jadi aku punya tanggung jawab nih buat penelitian lanjutan. Nah, fokusnya aku nanti seperti yang sempat Pak Yori bahas tadi. Jadi aku ketemu sama struktur hiwang ya dalam bahasa Abui. Itu tuh struktur yang menahan angin. Jadi waktu di Alor ada badai seroja, jadi struktur ini tuh membantu rumah gudang gitu. Oh, agak dalam ya dari sesi bincang-bincang Kak Ica ini. Aku mau lanjut ke Mas Yori dulu. Saat berkunjung ke rumah Ngela, Mas Yori kan ngelihat ya rumah-rumahnya nih kayak hancur, terus karena terbakar, dan melakukan renovasi di sana ya Mas? Ya, dari program. Jadi sebetulnya kami udah tahu rumah desa Ngela ini terbakar, tapi tidak ada yang mengontak kami ya. Dan kemudian setelah terbakar, kami dengar rumah Ngela mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sekitar 8 rumah untuk dibangun kembali. Terus kemudian juga mendapat bantuan dari Pemda 2 rumah, dari Pelindo 2 rumah, Pemprov 1 rumah, dan kemudian ada orang asing namanya Ibu Ana itu membantu 2 rumah. Nah, tapi yang terbakar kan 21 rumah. Iya. Dan pada saat pembangunan rumah-rumah adat itu dimulai, barulah ada orang Ngela yang mengontak saya, Ibu Sere Aba. Itu orang sana? Orang sana yang kebetulan memang suaminya bekerja di Jakarta. Dan Ibu Sere Aba ini yang mengenalkan adalah Ibu Tati Apriliana yang sudah saya kenal cukup lama. Dan kita membuat semacam kelompok untuk memberikan perhatian terhadap pelestarian budaya namanya Ngela Kami Latu. Ngela Kami Ada. Nah, oleh karena itu kami membantu mencari donatur untuk 4 rumah terakhir. Dan kami beruntung sekali, donatur kami membantu untuk 4 rumah terakhir itu, dan 3 dari Yayasan Tirto Utomo yang memang sudah sering membantu kelompok rumah asuh begitu. Dan bulan Agustus kita merayakan 17 Agustus di Desa Adat Ngela. Ya, dan itu disambut sangat meriah oleh masyarakat, dan yang membuat saya sangat kagum pertama adalah masyarakat Ngela dengan gagah berani melestarikan kembali rumah adatnya seasli-aslinya. Oh, nih yang saya mau tanya. Kan Mas Yori ini arsitek ya, Mas? Arsitektur. Nah, bersama teman-teman ini mengubah ulang desain rumah Ngela itu atau menjadikannya lebih jadi modern? Tidak sama sekali. Atau tidak diubah Tidak, desainnya? kami tidak boleh mengintervensi. Saya melarang malah. Para arsitek cukup hadir, datang, dan belajar. Karena kalian lupa belajar mengenai rumah-rumah adat. Dan kemudian mentransfer budaya lisan menjadi tulisan. Karena dalam cara membangun masyarakat tradisional kita, nggak ada gambar. Gambar itu adalah budaya dari budaya tulisan yang datangnya dari perguruan tinggi. Budaya kita adalah budaya masyarakat 2 musim, outdoor. Kekuatannya ada di lisan. Nah, budaya lisan ini umumnya diturunkan turun-temurun. Nah, jadi pada saat masyarakat membangun kembali, kami pasti tentunya sangat berharap dibangun seasli-aslinya. Dan semua rumah adat Ngela dibangun seasli-aslinya tanpa paku, tanpa bau, tanpa sekrup, semuanya knockdown. Dan itu adalah harta karun yang luar biasa bagi dunia pendidikan. Begitu. Nah, kami kirim mahasiswa. Mahasiswa kami nyaris nggak mau pulang di situ. Kami kirim 2 orang. Ya. Dan mereka sangat betah di sana, mentransfer catatannya, fotonya, dan kemudian bikin maket. Dan saya rasa itu yang saya temukan di Ica. Ica juga begitu ternyata, tanpa pernah ikut program rumah asuh gitu. Wah, saya sih, ya, jadi ada kepedulian, ada hati, ya. Kadang-kadang masyarakat kita ini yang tradisional ini begitu berjaraknya dengan dunia modern, dan kita nggak peduli.
Nah, kita harus jadi jembatan, menjembatani mereka, ya. Dan begitu masyarakat, terutama dari masyarakat adat, kehadiran arsitek atau mahasiswa dari perguruan tinggi itu sebuah kebanggaan yang luar biasa. Karena apa? Adalah pengakuan bahwa arsitektur mereka itu sangat layak untuk dipelajari dan sangat layak menjadi ilmu. Dan tidak hanya itu saja, tujuan kami membangun rumah asuh itu salah satunya kita harus membalikan mindset. Indonesia bangsa inspirasi, bukan bangsa followers yang ikut-ikutan budaya luar gitu, ya. Kalau boleh tahu untuk proses renovasi 8 rumah adat ya Mas? Saya bangunnya 4 rumah adat. Oh, 4 rumah itu butuh waktu berapa lama Mas? Karena mereka udah semakin ahli ya semakin cepat. 1 rumah 2 bulan saja jadi. Itu orang-orang sana yang membangun atau ada dari timnya Mas Yori juga dan enggak, orang sana yang membangun. Makanya saya bilang mereka adalah orang-orang yang gagah berani karena membangun seasli-aslinya tanpa harus panggil-panggil kontraktor, harus tender, nggak ada. Ya, jadi tujuan saya mencarikan donatur. Donatur uangnya diserahkan langsung ke masyarakat adat. Masyarakat adat membangunnya secara gotong royong. Dan peristiwa gotong royong membangun rumah dan sebagainya itu harus diabadikan dengan saya mengirim mahasiswa untuk tinggal bersama masyarakat. Kamu berguru pada tetua-tetua adat. Di sana ada 17 mosalaki, tetua-tetua adatnya. Aku mau nanya-nanya nih sama Kak Ica, tapi mungkin lebih seru kita bikin sesi bareng lagi ya Kak? Boleh. Jadi aku lebih memperdalam apa sih yang Kak Ica lakuin di sana, seperti apa gitu, meneliti apa gitu. Mungkin boleh. Untuk sesi selanjutnya ya Kak, kita akan ngobrol-ngobrol. Aku juga udah siapin videonya, foto-foto juga. Itu juga maket. Ya, aku bawa langsung dari Alor. Mas, di setiap rumah adat kan ada filosofinya masing-masing ya Mas? Kayak historinya tersendiri. Kalau dari rumah Ngela ini ada nggak sih Mas historinya dari rumah ini? Pastinya ada ya, pastinya ada historinya. Kenapa jumlahnya 21, kenapa mosalakinya 17, kenapa ruangnya ternyata beda-beda ya, ukurannya dan sebagainya. Itu ada cerita-ceritanya juga ya. Ada mosalaki yang rumah utamanya itu bahkan dapurnya 4. Tapi rumah Ngela itu dapurnya 2 ya. Jadi rumah adat itu kalau kita lihat itu kenapa rumah adat itu bisa bertahan terhadap cuaca, waktu, padahal material-materialnya adalah material alam. Ya, alang-alang, kayu dan sebagainya. Karena ada orang yang di dalamnya yang tinggal. Jadi hidup rumah itu ya Mas? Ya tidak hanya hidup, dia memasak di dalamnya. Memasak api itu di dalam rumah. Ya. Bayangkan memasak api di dalam rumah, di atas panggung kayunya dia sudah menyiapkan dapurnya secara tradisional. Nah, asapnya itu kan naik ke atas. Dan itu yang membuat rumah itu awet. Kenapa? Nggak akan ada ngengat yang tinggal beranak di atap terus memakan dan sebagainya, karena ada asap. Dan lama-lama rumah adat itu berwarna hitam langit-langitnya. Dan itu sekaligus yang membuat rumah itu kering dan awet. Kalau tidak ada yang tinggal, lama-lama membusuk itu. Dan akhirnya ada banyak ngengat dan akhirnya satu persatu lapuk dan ambruk rumahnya. Jadi rumah itu udah kayak baju begitu. Dan itu yang kita nggak pernah pelajari begitu. Dan rumah tinggal di dalam arsitektur tradisional, kalau kita di perguruan tinggi, saya datang dari perguruan tinggi, belajar modern itu bisa bicaranya pasti size, ukuran, panjang, lebar, tinggi, volume, selesai. Tapi kalau rumah adat, itu ada ritualnya, ada budayanya, ya, ada tari-tariannya untuk membangun rumah. Sehingga tidak lagi disebut sekedar arsitektur, tapi juga disebut arsitektur yang punya nilai budaya, arsitektur yang bernilai budaya. Itu rumah adat. Nah, karena dia membangunnya pasti melibatkan hati gitu, ya. Tidak hanya bicara mengenai fisik. Sehingga tentunya dua faham arsitektur modern dan tradisional ini
sesungguhnya bagi saya ini dua-duanya saling melengkapi, gitu. Kalau kita membawa arsitektur kita sendiri dengan inspirasi dari arsitektur tradisional kita, ya jelas kita tidak akan pernah kehilangan sumber inspirasi, karena bangsa Indonesia termasuk bangsa yang paling kaya budayanya, ya, paling banyak pulaunya, paling banyak etnik sukunya, sub etnik, ya. Dayak aja sub etniknya bisa 400, bayangkan, baru sub. Jadi sumber inspirasinya nggak ada habis-habisnya. Dan di sini yang membuat saya prihatin, kenapa kita harus meniru arsitektur dari luar, begitu. Kenapa kita nggak mengambil inspirasi dari arsitektur tradisional kita sendiri dan membuat bangga masyarakatnya, karena ini harga diri mereka, ini identitas mereka. Akhirnya mereka juga ikut melestarikan rumah adat mereka. Kalau selalu dipersalahkan dengan rumah tidak sehat, rumah peninggalan masa lalu, mereka juga malu punya rumah adat, dan akhirnya membiarkan itu rusak dan mengganti dengan rumah nggak jelas dari mana, gitu. Jadi ini adalah masalah budaya ya, yang paling penting ya bagi orang Indonesia, karena kalau saya ngomong lebih jauh lagi, di dunia ini ada 2 jalur, satu jalur sutra, Silk Road, itu jalur Cina berdagang. Satu lagi jalur rempah, itu jalur kolonial masuk. Ya, Indonesia punya apa menghadapi 2 jalur itu? Kita harus bikin jalur kita sendiri, yaitu jalur budaya. Udah pasti kita menginspirasi dunia, dan dunia justru yang akan menjadi followers kita. Saat ini kita di branding habis, budaya kita dipunahkan supaya kita menjadi market dari bangsa luar. Tambah berat kan jadinya. Iya, membahas budaya itu luas sekali ya Mas. Iya. Nah kalau kita lihat dari video, rumah Ngela ini bertingkat-tingkat ya Mas? Tidak, rumah Ngela ini cuma 1 lantai. Kalau rumah Wairebo itu berlapis-lapis. Nah, karena yang di paling bawah itu tempat ibu-ibu menenun, tapi menenunnya di kolong. Ya. Di kolong? Ya, di kolong bangunan. Sedangkan lantai dasarnya itu tempat tinggal. Di atasnya biasanya mereka menyimpan hasil panen. Kemudian lebih di atasnya lagi menyimpan bibit. Kemudian di atasnya menyimpan peralatan. Paling atas tempat leluhur tinggal. Oh, masih sangat kental sekali ya Mas kalau dari di pedalaman itu. Ya, karena umumnya masyarakat Indonesia di seluruh pelosok Nusantara itu berkomunikasi dengan alam. Makanya saya nggak setuju dengan istilah animisme gitu. Orang mereka berkomunikasi dengan alam. Kita aja orang modern nggak paham mengenai berkomunikasi dengan alam. Dan itu bisa terbukti di era pandemi kan. Bangunan modern isinya COVID semua. Sedangkan di desa adat, kalau saya ke desa adat, masyarakat bilang, Pak, lepas aja maskernya, nggak ada COVID di sini. Karena mereka adalah masyarakat outdoor. Kita masyarakat outdoor suruh jadi indoor, ya kan? Nah, sekarang aku mau ke Kak Ica nih. Kok bisa survive di Alor itu tuh gimana Kak? Sebelumnya aku cerita dulu ya pertama kali aku ke Alor itu sebenarnya di tahun 2021. 2021. Ya, jadi itu program Kampus Merdeka. Jadi aku dengan teman-teman aku jumlah itu 9 orang. Jadi kita ditugaskan di Alor. Nah sebenarnya di situ tuh kita sama-sama kan bersembilan. Jadi awalnya bukan aku sendiri sih. Gitu. Oh jadi bersembilan nih dari program Kampus Merdeka untuk pergi ke Alor. Ya terus? Nah dekat-dekat aja nggak apa-apa Kak. Iya. Nah, terus setelah itu kan kita sempat berkunjung ke beberapa tempat. Nah salah satunya itu aku berkunjung ke Desa Takpala. Desa Takpala itu masih di Alor atau masih seperti Alor, apa? Masih di Alor. Oh masih di Alor. Kita datang ke sana itu sebenarnya untuk ya udah wisata aja, coba-coba pakaian adat kan di sana boleh coba pakaian adat kan. Nah tapi waktu aku ke sana aku ngeliat rumahnya tuh unik gitu, rumah gudang. Rumah yang aku lihat di sana tuh ketika badai Seroja, tapi rumah itu masih berdiri. Jadi aku juga sempat ke desa-desa yang terdampak badai Seroja yang ada di Alor itu rumah gudangnya masih bertahan gitu. Jadi paling cuman atapnya kecabut dikit gitu, tapi secara konstruksi utama itu masih stay. Ada beberapa desa kayak di Pido itu terdampak badai Seroja. Tuh. Bisa dari rumah alam yang terbuat dari
kayu apa ya? Dari apa sih Kak dibuatnya? Kayu dan alang-alang. Kayu alang-alang itu kena badai nggak hancur. Nah, menariknya itu. Iya. Iya, jadi di rumah ini waktu aku selesai penelitian lanjutan ya. Jadi setelah diskusi juga dengan Bapak Abner ya, Bapak Kepala Suku di sana, saya ngelihat proses pemasangan yang namanya tali fat cafe atau mereka disebut dalam bahasa Sabu itu hiwang. Jadi ya hiwang ini struktur yang mengikat lantai 3 dengan lantai 2. Jadi di lantai 3, kalau misalnya tadi di di Nela ya Pak, itu ada beberapa tingkat. Nah kalau di Alor itu tingkat yang ketiga itu untuk sebagai tempat bahan makanan. Tingkat ketiga, tingkat keempat itu, jadi ada 4 tingkat. Tingkat keempat itu benda pusaka, ketiga itu hasil panen. Jadi kan benar-benar berat tuh, ada jagung, ada padi-padian di situ. Dan kalau udah penuh itu ditaruh di lantai 2. Nah sebenarnya di lantai 2 ini kan area masak dan juga tempat tidur. Jadi sebenarnya nggak terlalu berat. Nah hiwang ini itu mengikat di lantai 3 dan juga lantai 2. Jadi ketika ada angin, bangunan itu tetap stay. Hiwang itu alang-alang Kak? Hiwang itu dari tali hutan. Mungkin nanti gambarnya bisa ditampilin ya. Itu juga ada beberapa video bapaknya lagi pasang hiwang itu diikat karena lagi pas aku datang itu pas banget itu renovasi rumah gudang. Karena badai itu? Enggak, memang udah renovasi. Oh lagi renovasi? Lagi renovasi. Jadi aku sempat rekam beberapa teknik pemasangannya kayak gitu. Kalau untuk di survive di sana selama 3 bulan itu bisa nggak diceritain sedikit? Survive 3 bulan ya. Sebenarnya itu nggak kerasa kayak survive ya, karena kan enjoy ya di sana. Ya, karena aku juga punya tapi orang kan tua, dari segi adat budaya pasti berbeda kan Kak? Pasti berbeda. Apalagi yang Kakak dari Universitas di Semarang ya? Iya, Universitas Semarang, Jawa, terus tiba-tiba meluncur ke NTT, pasti berbeda dong Kak adatnya. Ya. Menyesuaikan dirinya itu seperti apa? Sebenarnya kalau dari orang tua aku kan memang mendidiknya bersifat terbuka ya sebenarnya. Jadi kalau datang ke tempat baru ya udah kita ikut adat yang ada di sana. Terus waktu datang ke Alor juga mungkin kalau dilihat, mungkin kalau orang lihat tuh ini pasti galak-galak nih orang timur gitu kan. Secara fisik kan maksudnya brandingnya kayak gitu. Tapi waktu saya datang ke Alor orang-orangnya sangat ramah. Bahkan lumba-lumbanya, terus juga dugongnya, si Mawardi, nanti ada fotonya. Kayak gitu, itu benar-benar ramah. Jadi kalau 2 bulan dibilang survive itu bukan survive sih, itu kayak pulang kampung aja gitu. Karena aku enjoy. Pulang kampung. Jadi punya kampung baru selain di Semarang, Kalimantan, sekarang punya di NTT ya Kak? NTT di Alor. Ya, itu proses berkenalan dengan hewan di sana tuh kayak seru banget ya Kak? Bisa sampai berkenalan dengan ikan-ikan, dugong di sana. Saya juga sempat ngajak ini Pak Yori juga buat ketemu sama Dugong Mawardi. Iya si Mawardi. Ya Dugong Mawardi ini. Dugong Alor ini terkenal ya sekarang. Ada kalungnya juga. Kalung apa? Kalung ya bentuknya Mawardi gitu. Itu. Oh. Kayak dugong. Oh iya. Itu dibuatnya di sana sih. Berarti di sana selain memproduksi tenun, dia juga memproduksi aksesoris. Iya, itu kebetulan ada juga pengrajinnya. Pengrajin di sana. Mau balik Mas Yori nih, interest, iya, kok bisa tergerak untuk membangun rumah di sana gitu? Saat ini dengan kehadiran Ica yang cukup intens di Alor, begitu saya kembali, sudah terbentuk tim untuk merestorasi yang tadi disebut rumah gudang. Itu sebetulnya rumah gudang itu bukan dalam tanda kutip gudang yang seperti kita lihat. Ya, rumah adatnya itu mereka sebut sebagai rumah gudang. Nah, ada rumah gudang yang rusak di Takpala, itu saat ini sekarang secara gotong royong mereka sedang membangun kembali. Ya, dan yang concern terhadap pembangunan itu adalah Friends of Rumah Asuh. Dalam hal ini adalah teman saya, Ipit Duana, yang telah banyak membangun rumah-rumah adat di Sumba, Sabu, sekarang di Alor. Tapi tim gotong royongnya sudah terbentuk berdasarkan ya kemarin Ica ke sana. Jadi begitu kami pulang, sekarang udah membangun. Itu membuka jalan untuk pembangunan yang lebih banyak di tahun depan. Ya. Tahun depan kami akan membangun kembali beberapa rumah adat yang data-datanya saya dapat dari Ica begitu.
Termasuk juga tentunya bagaimana sih melibatkan Pemda ya untuk mengangkat rumah-rumah adat. Jadi tidak hanya menyediakan fasilitas-fasilitas infrastruktur, tapi sosial budaya juga. Ya. Dan kalau Pemda udah tertarik, bagaimana juga menggandeng pemerintah pusat begitu untuk membangun infrastruktur, dermaga atau apapun. Karena kedatangan kami ke Alor adalah kedatangan yang ketiga saya. Kedatangan kami yang pertama, kedua itu adalah untuk membuat sayembara bandara dengan tema arsitektur Nusantara. Dan hasil sayembara itu sudah dibangun. Ya, pemenangnya adalah si Kendro. Sedang dibuat bandara. Sudah jadi. Sudah jadi ada bandara baru di Alor. Dan itu tentunya membuat destinasi semakin mudah terjangkau gitu dengan pesawat ya. Nah, kalau bandara itu dipanjangkan, nanti kurang lebih kayak di Labuan Bajo, pesawat berbadan lebar bisa mendarat. Dan sudah terlihat banyak perubahan, hotel dan sebagainya. Tentunya saya berharap masyarakat harus disiapkan untuk menerima wisata-wisata yang lebih banyak. Harus diberdayakan, ya. Karena salah satu tentunya yang bisa diangkat adalah wisata berbasis alam, wisata berbasis budaya, dan macam-macam ya. Kalau kita kan punya sandang, pangan, papan yang luar biasa. Gitu. Dan tujuannya adalah menampung wisata dari negeri sendiri. Itu yang paling penting. Ya, dari negeri sendiri supaya apa? Orang Indonesia itu adalah orang yang paling senang belanja. Tapi kalau belanjanya di luar negeri, miliaran bisa terbang. Gimana dia belanjanya sekarang ke dalam negeri. Ya. Beli kain tenun, menikmati dan sebagainya. Kalau orang Jepang nggak akan belanja barang. Dia pasti kalau ada narasi yang kuat baru belanja. Orang Amerika, orang Eropa, dia belanjanya fasilitas. Hotel, kapal pinisi, makan yang mahal, dia beli. Tapi belanja souvenir, oleh-oleh, orang Indonesia yang terbanyak. Begitu. Jadi bagaimana mindset orang Indonesia dirubah untuk belanja ke daerah kita sendiri, ke dalam negeri. Orang Indonesia ini pada umumnya lebih tahu Singapura, lebih tahu Hong Kong, lebih tahu Jepang, lebih tahu Pak. Kalau belanjanya ke Paris gitu. Ini contohnya nih kain Alor ini, bagus, ya kan? Ya ini kalau ini kain Gela, ini kain Alor. Ya. Kalau kita bawa kain-kain tenun kita ke luar negeri, itu nggak sedikit orang luar tuh yang pasti nanya ini beli di mana dan sebagainya gitu loh. Ya, jadi bagi saya bagaimana itu semua bisa dibawa ke masa kini untuk menuju masa depan. Jadi saya melihat tradisi dan budaya itu ya itu masa depan. Sedang dilestarikan dan Alor sendiri sedang menjadi pusat destinasi ya Pak? Ya tentunya bisa menjadi destinasi. Bukan, belum. Makanya saya pikir kita mulai dengan rumah adat, nanti melibatkan Pemda, kesadaran Pemda, dan akhirnya juga pusat. Tapi untuk sampai sekarang dari Pemdanya sendiri, apa ada komunikasi yang baik tentang rumah adat ini Pak? Oh, mereka sudah melestarikan, membantu melestarikan, menjadikan destinasi wisata untuk desa Takpala. Tapi masih banyak desa-desa lain. Bahkan ada desa Bampalola. Itu luar biasa arsitekturnya. Dan site-nya itu di atas bukit yang sangat sulit dicapai. Dan pemandangannya luar biasa. Nah, di desa adat Bampalola itu sayangnya saat ini yang tinggal nggak banyak. Nah, kalau bisa diperbaiki infrastrukturnya, akses dan sebagainya, desa itu bisa menjadi desa wisata. Rumah-rumah adat itu bisa jadi homestay, penginapan. Pemandangannya luar biasa kok. Nah, tadi yang Ica udah bilang orang Alor itu ramah, ya, ramah dan sebagainya. Dan itu Indonesia pada dasarnya ya ramah di mana-mana. Dijadikan pusat destinasi. Kayak apakah mereka akan welcome dengan orang-orang asing yang datang ke sana? Seperti itu, Kak. Kalau dari Alor ya mereka sangat menyambut baik ya. Terutama kan waktu saya survei di lapangan tuh istilahnya saya diantar gitu ke tiap-tiap desa gitu. Jadi
itu bentuk sambutan baik dari mereka. Terus komunikasi dengan Pemdanya juga mereka menyambut dengan sangat-sangat baik ya. Itu kita dibantu. Berarti dari mereka itu setuju desa-desanya untuk dijadikan pusat destinasi ya Pak? Ya, jadi gini, pada prinsipnya saya juga melihat bahwa pada dasarnya masyarakat yang kita lihat di Takpala contohnya, sangat welcome terhadap turis dan mereka akan menyajikan tarian namanya tarian lego-lego yang bentuknya muter. Dan memang tarian di NTT itu hampir sama, semuanya berkeliling. Dan selalu ada tempat istilahnya melingkar itu biasanya untuk persembahan terhadap leluhur dan kemudian mereka lari keliling. Di Ngela juga begitu, yang namanya gawi, ya, muter keliling. Di Wairebo juga, kalau ada tradisi caci mereka keliling dulu di Compang tempat persembahan itu. Jadi itu yang menarik buat para antropolog sebetulnya meneliti kenapa melingkar itu menjadi sesuatu pola yang sangat menarik. Di dalam videonya Ica ada itu dalam bentuk drone, jelas sekali. Nanti bisa diperlihatkan juga itu tarian namanya Lego-Lego. Bukan mainan Lego ya. Kalau saya dulu kecil mainnya Lego. Nyusun-nyusun dari blok-blok itu, tapi ini tarian namanya Lego-Lego. Lego-Lego. Budayanya emang banyak banget di sana, adat-adatnya. Kalau apa Kak tadi rumah yang di atas bukit itu? Bampalola. Apa? Bampalola. Bampalola. Itu nama kampungnya. Kampung Bampalola itu penghuninya masih sedikit ya? Sebenarnya sesuai jumlah rumahnya ya. Jadi ada beberapa rumah, satu rumah itu untuk satu jenis suku sebenarnya. Nah, tapi karena dibikin cagar budaya dan mata pencaharian utama mereka juga bukan di situ, jadinya rumah itu hanya dikunjungi sekitar 1 minggu sekali dan juga dipakai pas acara tahunan. Oh, berarti itu bukan rumah tempat tinggal ya? Bukan. Hanya untuk ini loh ciri khas dari desa ini. Nah, jadi begini, kalau saya lihat di Gimana? Bampalola ini pemerintah udah menaruh perhatian. Didaftarkan sebagai desa yang menjadi kawasan cagar budaya. Artinya apa kawasan cagar budaya? Pemerintah ikut menjaga supaya desa ini dijaga keasliannya. Kalau membangun janganlah menggunakan material beton, seng dan sebagainya. Makanya ada penetapan sebagai cagar budaya. Tapi ternyata itu juga nggak cukup ya, karena masyarakatnya udah pindah gitu loh. Dan itu sayang kalau desa itu terus dibiarkan rusak atau punah gitu ya. Jadi salah satunya mungkin bagaimana mengundang masyarakat datang kembali. Tentunya masyarakat akan senang kalau ada income. Saat ini mereka kerjanya karena jauh, susah dicapai ya mereka mendingan pindah ke kota atau pindah ke pantai atau bagaimana. Padahal desa itu bagus sekali. Settingnya bintang 5 lah istilahnya. Karena pemandangannya bisa lihat sunset, bisa lihat gunung, bisa lihat laut. Dan lokasinya memang berkontur, cukup curam. Itu akomodasi dari tempat A ke Bapola itu bagaimana Pak? Dari mana? Bisa Naik mobil. Oh, naik Bisa. mobil. Terus kemudian kita jalan kaki. Jalan Jalan kakinya yang sulit ya Pak? Jalan kaki yang sulit karena dibikin curam. Mungkin itu mungkin saya mencurigainya dibikin curam itu bagian dari proteksi untuk keamanan. Kalau kita lihat kan nyaris desa-desa di seluruh pelosok Nusantara itu kan ambil tempat-tempat tertinggi untuk bisa memantau. Apalagi di Nias. Dulu semua desa adat pasti ambil di atas bukit. Kenapa? Sering terjadi perang suku. Jadi mereka harus melihat ada orang masuk atau orang datang yang tidak diundang, ya mereka harus siap-siap. Bisa seperti itulah filosofinya. Mungkin itu Pak yang mau saya tanya. Misalkan ada orang asing yang tiba-tiba datang ke desa itu, terus Ya kalau zaman dulu, ya kalau sekarang kan udah berubah ya. Sekarang udah berubah, jadi mereka welcome. Kalau zaman dulu dikira ini punya niat jahat nih, ya dibunuh aja sekalian. Ya, zaman dulu loh. oh ya mau nanya juga Pak untuk perekonomian di sana, mereka itu mendapatkan uang itu berarti dari tenun ini ya Pak? Kalau di Alor saya rasa mereka juga dari jadi nelayan.
ya, terus kemudian berkebun. Tapi kalau di Nggela, kita balik ke Nggela di ND, tulang punggung desa itu ibu-ibu. Mereka menenun, ya, mereka menghasilkan kain tenun yang luar biasa cantik, luar biasa bagus, dan kain tenun itu seperti mencari pembelinya sendiri. Dan itu sudah saya alami karena setelah kami melestarikan rumah adat Nggela, kita membuat acara di Jakarta, Nggela Night. Karena pada saat membangun ini kami juga menggandeng teman-teman donatur. Dan kemudian mereka belanja kain sampai habis 300 juta lebih gitu. Untuk kain-kain Nggela, ya. Ya, dan kain Nggela tuh sebetulnya nggak mahal. Yang mahal tuh kalau pewarnaannya alami, ya. Tapi kemudian kita bikin acara Nggela Night di kantor kami terkait dengan hari ulang tahun kantor kami dan hari lahir ayah saya almarhum di Peringhan Awal. Dan itu banyak orang datang membeli kain. Dan kainnya seperti mencari pembeli sendiri. Semua kain Nggela kelihatan bagus. Ada yang kelihatan teksturnya tajam, ada yang kelihatannya blur. Dan kemudian mereka mencoba pakai. Yang kita kira bagus, begitu dipakai, biasa-biasa aja. Tapi yang tadinya kita pikir, ini terlalu biasa, begitu dipakai, langsung kelihatan wibawanya terangkat. Dan itulah kain yang mencari pembelinya sendiri. Dan saya lihat, wah luar biasa ya orang-orang Indonesia kalau pakai kain tenun tuh jadi berkarisma begitu. Jadi wataknya tuh begitu pakai baju modern jadi biasa-biasa aja. Ini bisa dilihat kita bertiga memakai kain adat dari NTT. Yang kebetulan aku dari Flores, ini kain tenunnya. Yang kalau kakak? Takpala. Takpala. Kalau ini kebetulan dari Nggela ya Pak? Ya, ini Nggela, ini sarung laki-laki. Sarung laki. Jadi motifnya itu berbeda-beda sendiri. Untuk yang cewek motifnya seperti apa, yang cowok motifnya seperti apa, kayak gitu ya Kak? Iya benar. Ada nggak sih Pak pesan buat kita anak-anak muda, seperti Kak Ica nih yang mau rela-rela datang ke sana gitu, melestarikan budaya ibaratnya. Penelitian itu nggak mudah loh Kak. Ya, bisa sampai 3 bulan di sana gitu. Kayak pesan apa sih Pak yang buat kita nih anak-anak muda itu? Jadi kalau saya tentunya supaya generasi muda ini harus menyadari ya, bahwa kita tuh sangat kaya. Jangan sampai kita jadi ayam yang mati di lumbung padi, mati kelaparan di lumbung padi. Jangan sampai kayak begitu. Ya. Di luar negeri budaya kita tuh diambilin, dicuri, ya. Banyak sekali dibawa pulang. Kita diam saja karena kita anggap itu nggak berharga. Kita justru malah terinfluence sama budaya luar dan kita sepertinya budaya luar itulah yang harus jadi masa depan. Tapi itu saat salah. Diambil baru dari setelah kita hilang semua baru berkoar-koar. sadar. Kita malah memberi cuma-cuma. Mereka datang, saya banyak melihat banyak antropolog itu kalau datang ke Indonesia apapun diambil, termasuk kepala suku. Kepala suku dikawinin bawa ke negeri mereka. Sampai segitunya, sampai dengan cara yang paling primitif ya. Jadi jangan biarkan harta karun itu justru orang lain yang melihat. Kita harus bisa melihat harta karun kita sendiri. Dan itu menariknya. Kenapa? Karena selama ini kita nggak bisa lihat. Setelah kita bisa lihat, itu yang harus kita harus berguru dan kita harus berburu dan berguru gitu. Jadi berburu ilmu dan berguru di situ. Dan pada saat pulang, bukannya berarti nanti Ica setelah pulang ke Semarang, apapun yang dibikin jadi alor, nggak begitu, ya. Ya itu, ambil inspirasinya, tata ruangnya kan sangat menginspirasi sekali. Tata ruangnya, konsep pembagian ruangnya, konsep manusia 2 musim yang menghasilkan manusia outdoor. Ya. Kalau orang Indonesia dijadiin manusia 4 musim, ya gotong royong hilang. Orang Indonesia tidak lagi mengenal satu sama lain, ya. Dan itu akhirnya ya kita menjadi bangsa yang amnesia, lupa akan sejarah kita sendiri, yang justru sungguh-sungguh sangat menginspirasi dunia.
Saya percaya kok dengan hal-hal seperti itu, karena begitu kita bisa bawa ke masa kini, langsung berubah orang, lihat. Ya. Jadi tinggal bagaimana kita bisa mempromosikan kekayaan diri kita sendiri. Budaya kita sendiri. Iya. Dan itu bagi saya itu yang harus perguruan tinggi juga menyadari, karena kuncinya ada di perguruan tinggi. Punahnya rumah-rumah adat juga karena perguruan tinggi tidak memberi perhatian, tidak menganggap itu penting, tidak menganggap itu perlu dipelajari. Masyarakat sama, jadi merasa dia malu dan akhirnya mereka berubah, begitu. Jadi tidak kenal, tidak sayang. Kita berarti harus mengenal adat budaya kita tersendiri, baru kita tahu sekeren apa Indonesia. Kalau dari Kak Ica nih, kayak untuk pesan untuk generasi kita itu apa ya Kak? Kita kan masih seumuran ya, jadi maksudnya kalau di usia muda mungkin jelajahilah Indonesia nih. Aku juga ikut Pak Yori supaya bisa keliling Indonesia ya Pak ya. Dia kemudian bergabung, dia mau bergabung dengan Rumah Asuh, saya kirim ke Papua aja nanti. Ya. Kalau saya mau bergabung bisa dikirim juga. Oh, saya mau kirim kemana? Kirim kita ke bisa mengeksplor Indonesia bersama ya Kak? Iya, karena saat ini budaya kita sedang dalam proses menuju kepunahan. Ya, apalagi kalau generasi muda tidak lagi mau mengenal budayanya, dia akan melahirkan generasi berikutnya yang sudah lupa sama sekali. Gitu. Dan lonceng kematian budaya kita tuh ada di generasi yang akan datang. Kenapa? Rumah adat diturun-temurunkan itu usianya juga nggak panjang. Paling satu rumah adat itu hanya bisa bertahan 30 tahun. 30 tahun, 20 tahun itu adalah angka generasi. Udah harus regenerasi. Kecuali saya bikin rumah batu, ya udah Borobudur bisa bertahan ratusan tahun. Tapi kalau rumah adat itu usianya ya usia generasi, dan itu adalah usia material juga gitu. Ya. Jadi usia generasi itu rata-rata 20 tahun. 20 tahun sekali itu rumah adat harus dilestarikan dan dibangun ulang, direkonstruksi lagi. Jadi nggak ada rumah adat terus bisa bertahan sampai 100 tahun tuh nggak ada. Nah, jadi kan masa depannya ada di situ. Jadi Kak Ica ini masuk pelopor untuk generasi muda mencintai Indonesia, mencintai budayanya sendiri. Pak Yori ya Kak? sebenarnya, saya terinspirasi dari beliau juga. Gitu. Ya kalau saya cuma bikin buku terus nggak ada yang mengeksplor, ya itu cuma sekedar tulisan mati, bukan tulisan yang hidup. Justru saya sangat berharap generasi-generasi depan ini yang lebih futuristik, lebih menguasai teknologi, itu yang mengembangkan ke batas-batas yang tidak terbatas gitu. Ya, jadi daripada kita mengeksplor negara luar, eksplorlah negara kita sendiri, karena Indonesia itu pulaunya indah-indah banget, banyak juga ya Kak. Apalagi pulau Alor. Editor ayo. Kalau saat ini memang nggak ada pulau lain selain Alor kalau buat Ica. Karena Kak Ica mungkin perlu dilempar lagi ke pulau-pulau Indonesia Kak. Ya, next. Alor dulu ya Pak ya. Setelah Alor, kebetulan ada Manokwari. Rumah kaki 1000 di Papua. Itu the next destinasi. Jadi teman-teman, lonceng kebudayaan kita ini berada di generasi-generasi kita ya Kak. Gimana generasi kita akan melestarikannya dari budaya-budaya Indonesia. Jadi kalau saya sendiri sih mulai tergerak untuk pergi ke pulau-pulau yang ada di Indonesia nih. Pulau Alor. Karena Alor. Mungkin suatu saat kalau itu bisa pergi bareng ya Kak. Sama Pak Yori juga. Kita menjelajah pulau Indonesia bersama gitu. Di sini aku mau ngucapin terima kasih buat Mas Yori dan Kak Ica yang udah mau bincang-bincang tentang keindahan Alor dan Rumah Ngela. Sudah menyempatkan untuk hadir ke sini, Pak. Kita juga mau ngajak kok, tapi ngajaknya bukan buat jalan-jalan. Apa? Buat kerja bikin rumahnya. Kerja bikin rumahnya, berarti menjadi arsitek. Iya, ikut mikul kayu, ikut gotong royong, ikut pasang alang-alang.
Wah, tertarik sekali Iya. gimana teman-teman. Menjadi bagian dari semangat gotong royong yang ada ya di Gela, di Alor. Gela kita masih ada satu rumah yang akan dibangun. Di Alor beberapa rumah akan disiapkan untuk tahun depan. Jadi kalau saya bisa tambahkan, saya orang Indonesia, ternyata KTP. Ya, setelah keliling-keliling, ikut membangun bersama masyarakat adat, baru saya merasa meng-Indonesia, menjadi Indonesia. Gitu. Ibaratnya kita harus terjun dulu ya Pak, Iya loh. ke situ. Baru kita bisa dibilang orang Indonesia. Betul. Gitu teman-teman. Ya, sekian dari ngobrol-ngobrol santai hari ini. Saya Maria Anita, pamit undur diri.